Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kisah Yesus. Teks hari ini Lukas 14 ayat 15 sampai 35. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 24. Sekalipun orang-orang Yahudi menolak undangan perjamuan besar, tuan rumah ini Tuhan akan penuhi dengan orang-orang di luar. Itulah orang asing. Paragraf yang kedua, ayat 25 sampai ayat 35. Sebelum mengikuti Yesus, harus mempertimbangkan diri, apakah mungkin memikul salib atau tidak. Kalau tidak, kita akan dibuang seperti garam tawar. Kesimpulan hari ini, di dalam perumpamaan, orang-orang menolak undangan perjamuan besar sebab mereka membeli ladang, membeli lembu baru, dan baru kawin. Jadi tuan rumah murka dan perintahkan akan penuhi dengan mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian ketika banyak orang mengikuti Yesus, ia berkata bahwa seorang akan menjadi murid Yesus ketika membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan sekeluarganya, bahkan nyawanya sendiri, dan memikul salibnya. Dan ia membandingkan dengan hal yang mendirikan sebuah menara dan yang mau pergi berperang melawan raja. Sebelum hal ini, orang-orang pasti mempertimbangkan yang itu mungkin atau tidak mungkin. Kita juga harus mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan akan menjadi murid Yesus. Kita mungkin atau tidak mungkin. Namun itu bukan berarti jika tidak mungkin, janganlah mengikutinya begitu. Ya, harus menguatkan hatinya seperti itu. Maksudnya begini. Ajaran tentang Yesus. Pertama, Yesus mengundang orang-orang ke perjamuan besar Bapa. Bukan hanya orang Yahudi saja, melainkan orang asing juga. Sebenarnya orang Yahudi lebih dahulu diundang, namun mereka menolak. Sehingga Tuhan juga akan mengundang orang asing juga. Kedua, Yesus memohon pertimbangkan diri kepada kita yang ingin mengikutinya sebagai murid. Ya, itu artinya timbang dulu, jika tidak cukup, ya janganlah mengikut begitu, bukan. Kita harus menguatkan diri sepertinya itu. Dan harus kita mengorbankan diri sesungguhnya demikian itu. Ajaran bagi kita, pertama, bukan hanya kita diundang, melainkan orang lain juga telah diundang. Ya, bukan hanya orang Yahudi diundang, melainkan orang asing juga telah diundang. Ya, kepada siapapun kita harus menerima mereka sebagai anak Allah, sebagai umat Allah. Tidak ada seorang pun yang masih belum diundangnya. Tuhannya sudah mengundang semua. Kedua, harus membenci dan meninggalkan keluarga, kuasa, dan milik sendiri untuk menjadi murid Yesus. Ya, semua hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhannya, semua orang percaya harus membencinya tentang dirinya sendiri, miliknya sendiri. Dan dengan itu kita harus memuliakan nama Tuhan. Ketiga, kalau garam menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak-injak. Kita harus berfungsi sebagai garam dunia. Ya, sepertinya garam membuat rasa asin, dan garam juga membuatnya itu tidak busuk. Kita juga harus berfungsi demikian itu. Aplikasi. Pertama, mengasihi orang lain sampai orang yang tidak mengenal Allah dan membenci dirinya sendiri untuk menjadi murid Yesus. Kalau kita murid Yesus, mengasihi orang lain namun membencinya diri, biasanya orang-orang mengasihinya diri dan membencinya orang lain. Murid Yesusnya harus itu
berubah. Kedua, mempertimbangkan diri supaya tetap berfungsi sebagai garam dunia, sebagai murid Yesus. Sehingga PR praktik hari ini begitu aja. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih belum mengenal Allah sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Yesus, dengan mengorbankan diri. Pentingnya hari ini mengorbankan diri dengan cara apa? Harus bergumul tentang itu dan laksanakan tentang ini. Terima kasih. Selamat melayani dan Tuhan memberkati.